Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Musdalifa dari kelas H angkatan 2019 S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nurul Inaya selaku dosen pembimbing Kimia Organik 2 pada semester ini. Di sini saya akan menjelaskan brosur tentang prostaglandin dan steroid. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan brosur yang pertama, yaitu tentang prostaglandin. Baiklah, di sini pada brosur yang pertama yaitu prostaglandin, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari prostaglandin itu sendiri. Pengertian prostaglandin yaitu zat struktur kimia menyerupai hormon. Peran prostaglandin terbilang penting karena dibutuhkan untuk sistem reproduksi serta proses penyembuhan luka. Secara alami, tubuh memproduksi prostaglandin ketika dibutuhkan. Di sini prostaglandin merupakan hormon yang mengatur aktivitas fisiologis yang luas, termasuk siklus darah, pencernaan, dan reproduksi. Nama prostaglandin sendiri diambil dari prostat. Di sini prostaglandin merupakan hormon yang mengatur aktivitas fisiologis yang luas, termasuk siklus darah, pencernaan, dan reproduksi. Nama prostaglandin sendiri diambil dari prostat dan gland yang berarti kelenjar prostat. Kita masuk pada struktur prostaglandin. Di sini secara struktur, prostaglandin merupakan turunan dari asam lemak jenuh C2O, asam prostanoik yang tidak tersedia di alam. Ciri-ciri utamanya adalah cincin yang dikelilingi 5 atom C8 hingga 12. Ya, di sini pada brosur sebelah saya kalian bisa lihat di sini struktur prostaglandin, yaitu dikelilingi 5 atom C8 sampai atom C12. Di sini ada 3 jenis prostaglandin, yaitu yang pertama prostaglandin AF atau PGA, PGF. Di sini prostaglandin ini dibentuk oleh semua jaringan. Yang kedua yaitu prostaglandin atau PGL2. Di yang ini jenis prostaglandin ini dibentuk terutama di dinding pembuluh. Yang ketiga yaitu tromboksin. Tromboksin ini atau TXA2 atau TXB2. Ya, prostaglandin jenis ini dibentuk dalam tromboksit. Di sini jenis prostaglandin yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Di sini trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening atau deteksi dini dan mendiagnosis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pengumpalan darah. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang sintesis prostaglandin. Mekanisme kerja prostaglandin yaitu yang pertama melalui membran sel atau fosfolipid. Yang kedua yaitu setelah membran ke enzim yaitu fosfolipase. Yang ketiga habis setelah enzim yaitu asam arakidonat.
Di sini asam arakidonat ini dibentuk karena adanya suatu respon dari rusaknya membran sel fosfolipid yang diinduksi oleh enzim fosfolipase itu sendiri. Asam arakidonat ini di sini pada asam arakidonat ini di sini awal pembentukan dari prostaglandin. Di sini pada prostaglandin strukturnya mirip dengan asam lemak dan terbentuk dari asam arakidonat yang kemudian menyebabkan sensitasi reseptor nyeri terhadap stimulus mekanik dan kimia. Pada mekanisme kerja prostaglandin, enzim pertama jalur pembentukan prostaglandin yaitu GH sintetase atau yang dikenal dengan nama siklooksigenase atau COX. Enzim ini mengubah asam arakidonat atau AA menjadi prostaglandin G2 atau PGG2 dan prostaglandin H2 atau PGH2 yang akan diubah menjadi tramboksan atau A2 TXA2 dan bentuk prostaglandin lainnya. Di sini prostaglandin dilepaskan saat terjadi kerusakan sel dan OAINS atau obat inflamasi non-steroid menghambat sintesis dari prostaglandin sendiri. Baiklah, itulah penjelasan brosur tentang prostaglandin. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang brosur steroid. Baiklah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan brosur tentang steroid. Kita harus mengetahui apa yang namanya steroid itu. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis, dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan dari terpena atau squale. Steroid merupakan golongan senyawa triterpenoid yang mengandung anti-siklopentana. Steroid yaitu merupakan senyawa yang penting dengan struktur dasar sterana jenuh dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Baiklah, kita pindah kepada struktur steroid. Di sini kita bisa lihat pada brosur tertera gambar struktur steroid. Struktur steroid disusun dari cincin beranggotakan 6 dan satu cincin beranggotakan 5 bergabung bersama seperti pada gambar. Kita bisa lihat bersama-sama. Banyak steroid juga mengandung dua gugus metal disebut metil. Cincin steroid dituliskan A, B, C, dan D, dan 17 cincin karbon diberi nomor. Kita pindah pada penggolongan steroid atau klasifikasi steroid. Di sini steroid dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama hormon kelamin. Hormon kelamin ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Di sini pada laki-laki hormon tergolong steroid yaitu testosteron dan endoteron. Kalau pada perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Jenis yang kedua yaitu hormon androgen. Di sini jenis steroid yang kedua yaitu hormon adrenokortikoid. Hormon ini yaitu hormon steroid yang disintesis dari
kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Jenis steroid yang ketiga yaitu asam empedu. Di sini asam empedu merupakan asam steroid yang diproduksi oleh hati dan kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Yang keempat yaitu aglikon kordiak. Di sini dalam aglikon kordiak bentuk glikosidanya yang lebih dikenal. Jenis steroid yang keempat yaitu aglikon kordiak. Dalam aglikon kordiak ini bentuk glikosidanya yang lebih dikenal dengan nama glikosida jantung dan kordendida. Jenis steroid yang terakhir yaitu sterol. Di sini sterol adalah subkelompok steroid dan bentuk penting dari molekul bio. Mereka hadir dalam semua jenis bentuk kehidupan, dari tanaman, hewan, sampai jamur. Baiklah, pembahasan terakhir mengenai steroid yaitu biosintesis steroid. Di sini pada jalur biosintesis steroid diturunkan dari squalena yang juga merupakan senyawa pembentuk triterpena. Secara garis besar, biosintesis steroid yaitu senyawa prekursor mulai dari senyawa asetil koenzim A yang bergabung sebanyak 2 molekul dengan beberapa jenis reaksi, selanjutnya membentuk asam mefolanat. Baiklah, itulah penjelasan brosur materi tentang prostaglandin dan steroid. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam.